Hai students, kembali lagi bersama dengan Miss Desi di pembelajaran tematik. Nah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini diambil dari subtema 3, yaitu tentang bermain di lingkungan sekolah. Nah Miss Desi mau bertanya nih, siapa yang sudah pernah bermain di lingkungan sekolah? Oke, pasti semua kan? Karena semua anak-anak pada sekolah. Jadi kalau bermain di jam istirahat pasti ada waktunya, iya kan? Nah untuk itu Miss Desi akan menjelaskan apa-apa saja permainan yang ada di sekolah, tata tertibnya atau yang lainnya. Oke, mari kita simak bersama-sama. Check it out. Miss Desi akan menyebutkan beberapa contoh permainan di sekolah saat jam istirahat. Mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, bermain ular naga. Nah, ini sering sekali kita mainkan saat bermain bersama teman di sekolah kan, permainan ular naga. Yang kedua itu bermain bola kasti. Nah, ini adalah permainan yang sangat-sangat seru saat kita mainkan bersama teman-teman yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, bermain engklek. Nah, ini juga salah satu permainan yang sangat mengasyikkan ketika kita bermain bersama teman-teman di sekolah. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh permainan yang bisa kita mainkan di jam istirahat dan di sekolah. Seperti yang kita ketahui, kalau bermain itu bukan hanya sekedar bermain saja. Nah, bagaimana caranya supaya kita bermain itu nyaman dan menyenangkan sama teman-teman kita? Nah, kita harus mengikuti aturan-aturan saat kita bermain bersama teman di sekolah. Kira-kira apa saja aturan-aturannya? Mari kita simak bersama-sama. Check it out. Aturan yang pertama itu tidak bermain dengan kekerasan. Jadi kita kalau bermain dengan teman tidak boleh memukul atau apapun itu. Dan yang kedua, tidak bertengkar saat bermain. Yang ketiga, tidak curang saat bermain. Yang keempat, menerima kekalahan jika kalah. Jadi kalau kita bermain dengan teman kita terus kita kalah, kita terima aja kekalahan kita ya. Dan yang kelima, menghargai orang lain saat bermain. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu tidak sombong jika menang. Jadi kalau menang dalam permainan, ingat tidak boleh sombong. Nah, berbicara tentang aturan atau tata tertib, ternyata bukan saat bermain aja kita memiliki aturan. Nah, saat mau belajar, saat mau masuk sekolah, kita juga memiliki tata tertib atau aturan. Nah, kira-kira apa saja aturan-aturan atau tata tertib yang ada di sekolah? Nah, mari kita simak apa saja itu, oke? Yang pertama, masuk ke dalam kelas ketika bel berbunyi. Yang kedua, berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama yang dianutnya sebelum jam mata pelajaran dimulai. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib, tidak berisik ataupun berbicara dengan teman. Yang keempat, melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal piket yang ditentukan. Dan yang terakhir, berperilaku sopan santun, ramah dan mudah tersenyum kepada siapapun itu, baik guru, teman-teman yang ada di sekolah kamu. Oke anak-anak, di pembelajaran subtema 3 ini kita membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, kira-kira apa-apa saja perubahan wujud benda itu? Nah, perubahan wujud benda ada 5. Yang pertama, mencair. Kedua, membeku. Ketiga, menguap. Keempat, mengembun. Dan yang kelima, menyublim. Nah, dari 5 perubahan wujud benda ini kita akan membahasnya satu persatu. Mari kita simak bersama-sama ya. Check it out. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mencair. Nah, apa itu mencair? Mencair itu adalah
proses perubahan wujud padat menjadi cair. Nah, biasanya peristiwa ini disebabkan oleh proses pemanasan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu es batu yang didiamkan di suhu terbuka atau panas akan berubah menjadi cair. Contoh berikutnya yaitu es krim. Nah, es krim jika kita biarkan di tempat suhu yang terbuka atau suhu yang panas, maka es krim tersebut akan berubah menjadi cair atau dia meleleh, lama-kelamaan dia menjadi cair, tidak membeku lagi. Yang kedua, membeku. Nah, arti dari membeku ini adalah proses perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, biasanya peristiwa ini disebabkan oleh proses pendinginan. Contohnya yaitu ketika kita mendiamkan air di mesin pendingin atau freezer, nah lama-kelamaan itu menjadi keras atau membeku. Terjadilah itu apa namanya yang bisa kita namakan? Iya, es batu. Yang ketiga itu menguap. Nah, arti dari menguap adalah proses perubahan wujud cair menjadi gas. Biasanya peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contohnya yaitu saat kita memasak air di panci, kemudian keluar udara yang disebut uap. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini. Ada dia berbentuk uap karena yang kayak seperti asap. Nah, itu yang dinamakan uap. Uap tersebut merupakan hasil air yang menguap karena suhu panas. Yang keempat, mengembun. Arti dari mengembun itu adalah proses perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya, ketika kita mengisi air dingin ke dalam gelas atau kita masukkan batu es, coba perhatikan di luar gelasnya atau di dinding-dinding gelasnya. Ada kan butiran-butiran air? Nah, itu yang dimaksud dengan embun. Contoh berikutnya, coba perhatikan pada gambar berikut ini, gambar daun. Nah, di situ ada butiran-butiran air. Itulah yang dinamakan embun. Yang pada pagi hari kalau kita lihat pada tumbuhan, ada itu biasanya butiran-butiran air yang ada pada daun atau tumbuhan dimanapun itu. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menyublim. Nah, arti dari menyublim ini adalah perubahan wujud padat menjadi gas atau sebaliknya, wujud gas menjadi padat. Nah, biasanya peristiwa ini disebabkan oleh pendinginan. Contohnya yaitu pengharum ruangan. Coba perhatikan pengharum ruangan. Nah, ini termasuk benda padat. Nah, jika kita biarkan lama-kelamaan pengharum ruangan ini akan habis. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyublim. Contoh berikutnya yaitu kamper atau biasa sering kita sebut itu kapur barus. Ini biasanya kita buat atau kita letakkan di lemari pakaian. Nah, ini juga lama-kelamaan jika kita biarkan itu akan menjadi habis. Itulah yang dinamakan juga menyublim. Nah, inilah pembahasan kita tentang perubahan wujud benda. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan ingat harus dimengerti dan dipahami. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.